We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. It's Chaim hi lamachazikim ba v'tomcheha me'ushar teracheha tarcheno בכל נתיבותיה Shalom. Shalom sahabat RPK, kembali hadir di sini menemani Anda untuk 1 jam ke depan program talkshow bernama SKIM yang berarti pohon kehidupan. Kami yang menemani Anda di sini adalah tim dari Keilat Brit Baka dengan saya sendiri Ria Tampung Bolon. Ada juga Pak Yohanes. Selamat sore Pak Yohanes. Selamat sore Bu Ria. Abigail Selamat sore. dan Eliseva. Aref Tov semuanya. Seperti biasa, buat sahabat RPK yang hendak mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar, bisa dilakukan via SMS ke nomor 0813980444 atau telepon ke nomor 02180444. Untuk sahabat RPK yang baru pertama kali mendengarkan program ini, ada informasi sedikit bahwa program Talkshow SKIM hadir bersama Anda setiap minggu kedua di RPK pukul 18 sampai dengan pukul 19 malam. Program ini dibawakan oleh Keilat Brit Baka yang berarti Jemaat Perjanjian Berkat. Selain radio Talkshow ini, Keilat Brit Baka ini juga mengadakan Holy Land Tour ke Israel dengan cara yang berbeda dengan tur-tur lainnya. Namanya adalah Bene Eretz Holy Land Tour. Bukan begitu Pak Yokanan? Iya, betul sekali Bu Ria. Kita mengadakan tour ke Holy Land dengan cara yang berbeda. Saya mau sedikit bersaksi ya. Satu saat saya ada di hotel di Yerusalem Gate ya. Ketika saya lagi duduk, saya lihat ada seorang ibu yang sudah cukup umur dari Indonesia dan dia terengah-engah gitu ya. Harus mengejar grupnya gitu ya, karena harus dalam satu hari mereka harus pergi ke beberapa tempat. Lalu ibu ini sempat bertanya sama saya dan dia heran kok saya begitu santai gitu ya. Dan saya bilang, ibu saya lihat bahwa ibu tur yang ibu ikuti itu agak terlalu cepat gitu ya, buru-buru sekali gitu ya, sehingga ibu ini kurang menikmati. Saya lihat dia napasnya terengah-engah dan lalu saya tawarkan, ibu gimana kalau waktu, ya betul sekali, harus kerja target dalam satu hari sekian, sehingga banyak hal yang dia nggak puas gitu untuk dapat sesuatu gitu ya. Nah dari perbincang dengan ibu itu, kemudian saya berpikir untuk mengadakan satu tour yang berbeda, dalam arti kami mau mengajak gitu ya masyarakat di Indonesia ini untuk mengenal umat perjanjian, bukan hanya melihat tempat-tempat ziarah gitu ya, tapi juga mengenal bangsa pilihan itu seperti apa, lalu bagaimana budaya mereka, tradisi mereka, termasuk cara ibadah mereka di sinagog itu seperti apa, doanya apa saja. Dan kami ingin mengajak masyarakat di Indonesia untuk mengenal, sehingga ketika Bapak Ibu Saudara mengenal umat perjanjian, sesuai dengan firman Tuhan katakan, jika engkau memberkati keturunan Abraham ya, maka Tuhan akan memberkati engkau. Betul. Bagaimana mau memberkati kalau tidak mengenal gitu ya. Jadi kamu mau ajak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk jalan-jalan ya Holy Land ke Holy Land maksudnya. Kami ingin memperkenalkan dengan cara yang baru. Yang baru dan tidak terengah-engah ya. Iya. Kemudian untuk pemberangkatan jadwal, kita ada jadwal ya tanggal 6 sampai 17 Oktober. 6-17 Oktober. Iya. Sudah bisa mendaftarkan diri ya di. Iya, betul, sudah bisa daftar dan
Kalau Bapak Ibu Saudara ingin tahu, Bapak Ibu Saudara bisa buka di website kami di www.bbindonesia.org atau Bapak Ibu Saudara bisa hubungi kami di 0812-811-64117. 0812-811-64117 untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Oke, tempat-tempat yang dikunjungi, tempat-tempat apa aja? Yang pasti kita siapkan, kita tidak fokus ke tempat-tempat yang biasa ya. Maksudnya ini untuk forewarning aja, untuk mengingatkan bahwa kalau sahabat EPK mau melihat tempat-tempat seperti yang seperti kelahiran Yeshua atau kematiannya, atau tempat dia menapakkan kakinya ketika dia naik ke surga, atau ketika dia ada tapak tangannya entah di semen mana. Kalau mau ngeliat itu, kita jangan sama kita. Tembok mana? Di tembok mana itu nggak ada sama kita. Kita nggak akan bawa ke sana. Bahkan ke gereja mana atau kita nggak akan bawa. Kita pikir fokus kita adalah untuk mengenal dimensi Israel yang berbeda seperti itu ya. Dan satu hal lagi, kita menamakan Holy Land Tour ini sebagai Bnei Eretz. Sahabat RPK perlu tahu bahwa Bnei Eretz artinya anak-anak sons of the land, atau putra-putra negeri, atau putra-putra tanah air, ya kan. Jadi kita akan diajak untuk diperkenalkan kepada dimensi yang berbeda ya. Jadi dia nggak cuma melihat-lihat, nggak cuma cuci mata, nggak cuma mengunjungi tempat satu ke tempat lain, gedung satu, gunung satu ke gunung lain, dan seterusnya. Tapi kita akan berinteraksi dengan mereka. Kita akan mengenal budaya mereka. Kita terlibat dalam kehidupan mereka. Terus kita juga akan melihat bagaimana di masa lalu bangsa ini dianiaya, dia menderita. Seperti apa penderitaan mereka? Karena begini ya. Kita selalu bilang bahwa Israel adalah umat pilihan Tuhan, betul nggak? Betul. Artinya di dalam Alkitab pun Tuhan bilang bahwa Israel itu jantung hatinya, ya kan, biji matanya, dia itu anak sulungnya gitu loh. Jadi bagi Tuhan dia itu dia sayang sekali. Kita mau nggak mau kita akan harus akui bahwa itu adalah umat yang dia sayang. Jadi ketika anaknya dianiaya, untuk mengerti hati Bapa kita perlu ngerti penganiayanya seperti apa sih, penderitaan mereka seperti apa sih, ngerti nggak maksudnya ya? Artinya kita untuk berempati ya dengan seperti itu. Kita melihat lukanya Bapa dengan cara melihat luka yang disebabkan oleh dunia ini kepada bangsa ini. Dan itu orang Indonesia banyak yang nggak tahu, sama sekali blank, sama sekali tidak mengerti. Kita juga akan melihat ada 3 hal yang kita mau bawa: the land, the people, and the calling. The land, saya pikir nggak cuma sekedar ngelihat tempat-tempat, tapi yang pasti gereja orang Indonesia kebanyakan cuman kenal tiga masa Israel di dalam 3 masa. Masa yang pertama adalah Perjanjian Lama, karena kita baca Perjanjian Lama, kita tahu masa Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama yaitu kita tahu bahwa Israel adalah tanah perjanjian, artinya dia subur, penuh dengan madu dan anggur dan apalagi sih, dan susu ya kan? Ya, begitu kan katanya kan? Ya. Artinya itu tanah perjanjian, kita tahu, kita punya bayangan itu. Dan kita punya bayangan di Perjanjian Baru Israel, di zaman Perjanjian Baru Israel seperti apa. Dan kita juga tahu sekarang tahun 2013 Israel seperti apa, ya kan? Ya. Tapi apa yang terjadi setelah tanggal 70 tahun 70 sampai tahun 1948 sebelum Israel ada. Apa yang terjadi? Nggak ada yang tahu. Orang Indonesia nggak ada yang tahu. Nggak ada sejarahnya, nggak ada yang ngajarin seperti itu kan. Jadi itu yang mau salah satunya. Yang mau diperkenalkan. Ya. Karena kalau kita bicara land, kita bicara sebenarnya tanah itu apa sih yang dialami gitu loh. Dan ternyata yang terjadi dari tahun 70 sampai tahun 1948 itu ada nubuatnya, dan nubuatnya itu di dalam nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yeremia dan seterusnya ya. Dan itu sudah tergenapi, dan kita nggak ada yang ngerti. Waktu kita baca Yesaya kita nggak nyambung, kita pikir ini tentang Indonesia lah, ini tentang apa. Nah, ini tentang Israel. Dan kita harus ngerti itu apa. Dan kalau kita bawa ke sana, Bnei Eretz itu akan bawa saudara ke sana untuk mengerti masa yang hilang ini, mengerti Israel dari masa yang hilang ini gitu loh. Terus kita juga akan melihat the people. Saudara nggak tahu kan? Saudara kebanyakan tahu bahwa orang Israel itu punya 12 suku, benar nggak? Dia cuma tahu Yehuda, Lewi, Simeon dan seterusnya, 12 suku cuman itu aja. Tapi mereka nggak tahu bahwa semua orang Yahudi atau Israel itu mereka punya sesuatu yang lain selain 12 suku. Mereka juga dibagi-bagi berdasarkan misalkan Ashkenazi, Sephardic, Yemenit,
ya kan? Banyak yang orang nggak tahu itu apaan lagi, ya, nggak ada yang ngerti. Tapi kalau kita mau mengerti Alkitab, kita harus ngerti konteks. Kalau kita mengerti, maksudnya kita membaca Alkitab di luar konteks Israel, hasilnya adalah sebuah agama baru, kekristenan yang nggak ada Yahudi-Yahudinya sama sekali, ya kan? Tapi kalau misalnya kita membaca misalnya bukunya Karl Marx, waktu itu sebelumnya kita udah bahas, di luar konteks Torah, karena dia itu Yahudi, akibatnya adalah Uni Soviet. Itu hasilnya. Padahal seharusnya kalau itu diterapkan dengan Torah, diterapkan di Israel, hasilnya bagus sekali, yaitu kibbutz. Kibbutz itu apa sih? Ada yang tahu nggak ya kibbutz? Settlements, tempat pertanian, ya. Iya, satu komunitas ya. Mereka membangun ekonomi yang mandiri. Ya, seperti itu. Dan ternyata mereka itu yang menghasilkan buah-buah terbaik dari Israel yang akhirnya diekspor kemana-mana, ya kan? Maksudnya, padahal mereka hidup di dalam suatu society, masyarakat berdasarkan bukunya Karl Marx itu, yang disebut socialism. Ketika diterapkan di luar Torah, jadi Uni Soviet yang sekarang udah bubar, ya kan? Dan kita akan mengunjungi ke sana Betul, juga. Kita akan ada di kibbutz. Seru banget. Dan bisa tahu. dan bukan cuma mengunjungi, kita akan ngobrol sama mereka, kita sama duduk dan orang-orang. makan malam dengan mereka, dan Asik. kita akan coba kita lihat ketika mereka bernyanyi-nyanyi, ketika mereka berinteraksi dengan keluarganya apa sih, dan kita akan mengalami. Waktu kita pulang, kita akan Kita rasakan kita semua, rasakan ya. semua joy-nya mereka kita rasakan. Kita masuk ke dalam sinagog, dan sinagog ini kita ngerasain Yeshua itu ke gereja atau ke sinagog sih sebenarnya? Dulu nggak ada gereja, saudara. Dia ke sinagog gitu. Ketika dia ke sinagog, ketika itu dia beribadah seperti apa? Orang Kristen nggak pernah ada yang ke sinagog mungkin. Saya nggak tahu kalau Holy Land Tour itu akan bawa atau enggak. Tapi di tempat kita punya akses untuk bisa masuk ke sinagog, dan kita membawa orang-orang itu. Kita bisa ikut ibadah di sana. Jadi kita benar-benar mengalami ya. Kita mengalami, kita ngelihat Torah scroll, apa sih Torah scroll tuh? Gulungan Torah itu seperti apa sih? Gitu. Begitu yang dibuka dan dibaca. besar-besar itu ya. Jadi Aku itu tahu bukan itu. mitos ya. Itu bukan benar mitos. ada. Ketika kalau kita baca di Matius, dia kan bilang dia membuka gulungan kitab Yesaya dia buka, ya kan? Di situ dibilang bahwa Yeshua mengambil gulungan kitab Yesaya dibuka. Ya. Kita akan melihat gulungan kitab seperti apa sih. Dan kalau cuma ngelihat, kita akan hidup bareng-bareng sama mereka selama Seru kayaknya. Ayo saya daftar. harusnya seru. Tapi gini. Rencananya seru. Tapi gini, ini bukan untuk orang yang hanya mau jalan-jalan. Ini benar-benar yang mau belajar. Kayaknya kita ada waktu untuk bernyanyi-nyanyi ya. Belum. Lanjut aja, masih sedikit lagi. Oke. Oke, kita mau dengerin lagu Shema Israel. Itu artinya apa sih? Artinya Iya, Israel, ya kita mau dengerin dulu deh lagunya, nanti saya jelaskan belakangan. hadir di sini menemani sahabat RPK program Talkshow SKM bersama teman-teman dari Kairat Baka. Tadi sampai dengan lagu Shema Israel. Abigail. Ini sebenarnya bulan lalu kita udah sempat muter, tapi ternyata hanya intronya saja ya. Jadi saya sudah jelaskan, tapi saya ulangi buat sahabat RPK yang mungkin belum mendengarkan bulan lalu. Judul lagu tadi adalah Shema Israel, yang menyanyikan adalah Erez Yehiel. Nah, ini adalah suatu pujian kontemporer yang menggabungkan antara dua doa, yaitu Shema Israel, yaitu sebuah deklarasi iman Yahudi. Seperti deklarasi iman tuh seperti apa sih namanya? Seperti pengakuan iman, seperti pengakuan iman rasuli. Dan digabungkan dengan sebuah doa biasa yang dinyanyikan pada waktu dinaikkan pada waktu ibadah. Judulnya Kaddish. Nah, Shema Israel itu sendiri artinya itu kata-katanya adalah Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Nah, itu artinya dengar hai Israel, Adonai Tuhan itu satu, Tuhan itu Elohim kita, dan Tuhan itu satu, Esa gitu ya. Itu diambil dari Ulangan 6. Itu diambil dari Ulangan 6. Nah, sedangkan Kaddish itu adalah doa yang diucapkan oleh keluarga yang mengalami kematian anggota keluarganya. Jadi sebenarnya itu doa orang yang berduka cita ya. Nah, tapi kalau kita lihat lirik dari doa tersebut,
kata-katanya justru memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi itu indah sekali ya. Kadish itu Jadi bukan nggak ada ngomel-ngomelnya ya? nggak ada gitu, nggak ada ya kenapa kamu mati atau bla 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 lah gitu ya. Tapi ini justru menghibur keluarga yang kehilangan, tapi juga menghibur Tuhan. Kenapa kok menghibur Tuhan gitu ya? Karena ternyata kalau kita kehilangan anggota keluarga kita tuh bukan kita aja yang berduka, bukan kita aja yang kehilangan, tapi Tuhan juga kehilangan, dia juga berduka. Misalnya kematian dari 6 juta orang Yahudi di Perang Dunia Kedua selama masa Holocaust itu, ya mungkin mereka sekeluarga meninggal semua sehingga tidak ada yang berduka buat mereka gitu ya. Tapi Tuhan itu berduka luar biasa. Betul. Dan doa Kadish ini itu untuk menghibur dia. Di dalam lagu itu yang tadi kita dengarkan, itu ada satu kata-katanya seperti ini. Yeheshemer Abba mevarach leal maya. Nah, itu artinya biarlah namanya yang besar dipuji oleh alam semesta selama-lamanya. Kemudian ada kata-kata Veit Tabach, Veit Hadar, Veit Nase, Veit Roman, yang artinya dan biarlah dia diberkati, dipuji, dihormati, dijadikan Tuhan dan ditinggikan oleh seluruh isi bumi. Amin. Seperti itu, gitu. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai Hari Raya Tisha B'Av. Ya. Hari Raya ini jatuhnya tanggal 9 Av di kalender Ibrani. Berarti jatuh pada tanggal 15 Juli malam ini ya? Iya, besok malam, Senin malam ya. Karena kan sebenarnya berganti harinya berbeda ya, dengan kalender Ibrani dan Masehi itu berbeda. Jadi tanggal 15 Juli itu malam itu mulai puasa ya, tanggal 9 Av itu mulainya tanggal 15 Juli malam. Oke. Terus apa ya? Tisha B'Av itu apa ya? Jadi gini, Tisha B'Av itu adalah suatu hari di mana bangsa Israel atau bangsa Yahudi secara umum itu memperingati atau mengambil hari khusus untuk berduka cita. Berduka cita atas apa? Atas hilangnya atau hancurnya bait suci yang di Yerusalem. Nah, bait suci di Yerusalem kita tahu ya, dia sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar waktu tahun 423 sebelum Masehi. Nah, kenapa itu jadi sesuatu hari yang menjadi khusus diperingati gitu ya, khusus didukacitain, bahkan menjadi hari di mana wajib puasa. Nah, sebenarnya yang dihilangkan tuh bukan cuman gedungnya gitu ya, bukan hanya bait suci dalam arti konstruksinya, tapi juga karena itu melambangkan kehadiran Tuhan gitu ya. Jadi mereka juga merasakan kehilangan dari kehadiran Tuhan. Bait suci itu kan bukan hanya bukan gedung biasa ya, itu menjadi sebuah tempat berdoa, itu lambang spiritualitas, itu adalah tempat yang kudus gitu ya, itu tempat di mana banyak sekali mujizat terjadi. Itu menjadi sebuah pusat bagi orang-orang Yahudi dan menjadi pusat bagi identitas Yahudi. Nah, tiga kali dalam setahun itu ada 3 hari raya di mana bangsa Yahudi, setiap orang Yahudi itu akan jauh-jauh travel gitu, akan jauh-jauh berjalan gitu ya, menuju ke bait suci ini untuk merayakan Pesach, Shavuot dan Sukkot. Pesach, Shavuot, Sukkot ya. Pesach, Shavuot dan Sukkot itu adalah 3 hari raya di mana biasanya orang Yahudi itu mereka bilangnya pilgrimage, kayak apa? Kalau di Islam itu apa sih namanya? Ziarah. Ziarah. Ya, bukan Islam ya, emang namanya ziarah. Iya, ziarah namanya ya. Itu adalah 3 hari raya wajib ziarah gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan tidak ada bait suci lagi, seperti nggak ada lagi tempat mereka untuk beribadah, seperti tidak ada lagi tempat mereka untuk berkumpul, untuk belajar Torah bersama dan seterusnya. Dan sekarang itu walaupun ketidakhadirannya itu tetap menjadi sebuah arah kemana setiap orang Yahudi itu berdoa, tapi mereka tetap berduka karena gedung itu sendiri, tempat itu sendiri sudah tidak ada lagi. Nah, anehnya 9 Av itu bukan hanya menjadi hari di mana bait suci pertama kali dihancurkan, tapi itu juga terjadi beberapa kejadian lain ya, yang menjadi tragedi khususnya untuk bangsa Israel atau bangsa Yahudi ya, karena pada suatu saat tertentu sudah tidak ada lagi yang namanya bangsa Israel gitu ya. Nah, yaitu
setelah bait suci itu dihancurkan oleh Nebukadnezar itu, dia kan sempat diberdirikan lagi ya, dia sempat dibangun kembali, tapi di tanggal yang sama itu bait suci yang kedua itu dihancurkan lagi oleh bangsa Romawi. Anehnya pada tanggal yang sama. Pada tanggal yang sama. Dan orang-orang selalu bilang di dalam buku-buku itu, dia bilang coincidentally atau secara kebetulan. Nah, saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Betul. Karena pada hari itu juga pada tanggal yang sama Paus Urban kedua itu menyatakan meluncurkan perang salib yang pertama. Crusade-nya. Ya, crusade. Perang salib yang pertama ini, dalam perang salib yang pertama ini ada puluhan ribu orang Yahudi terbunuh. Dan, perang salib berarti melawan orang-orang Yahudi. Ya, betul. Kemudian pada hari yang sama para orang-orang Yahudi yang ada di Inggris itu terusir tahun 1290. 9 Av ya. 9 Av. Kemudian 9 Av tahunnya Masehi ya, 1492 itu orang-orang Yahudi dari Spanyol, itu Spanish Inquisition, itu mereka diusir, terusir dari Spanyol. Pogrom. Nah itu, tapi pada intinya ya 9 Av yang pertama kali diperingati adalah karena hancurnya bait suci yang pertama itu. Tapi anehnya juga kalau nggak salah Perang Dunia Pertama itu dicetuskan meledak itu justru karena ada sesuatu, dan itu terjadi tanggal 9 Av juga ya? Ya, jadi Perang Dunia Pertama itu Tisha B'Av juga pada tahun 1914 ya, untuk di kalender Masehi, tapi tanggalnya tanggal Tisha B'Av. Tisha B'Av itu sebenarnya bahasa Ibrani untuk 9 Av gitu. Av itu nama bulannya. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Pertama selesai kan itu dia kan diselesaikan atau ditutup dengan adanya perjanjian Versailles. Nggak tahu Versailles nulisnya, tapi saya nggak bisa bahasa Prancis, jadi kurang tahu ya. Maafkan. Mohon maaf. Nah, terus Jerman itu nggak puas dengan perjanjian Versailles itu. Dia tidak puas, sehingga itu yang menjadi pemicu untuk Jerman atau itu menjadi pemicu untuk Jerman memulai Perang Dunia Kedua yang akhirnya mengarah kepada Holocaust, di mana 6 juta orang Yahudi mati kembali. Tapi mulainya itu nggak tanggal Tisha B'Av untuk Holocaust itu sendiri kebetulan tidak. Bukan. Tidak kebetulan. Nggak, ya begitu. Selain itu ada lagi nggak ya yang tanggal 9 itu? Ya ada apa ya? Banyak sebenarnya, banyak. Salah satunya lagi deportasi Yahudi dari getonya Warsawa. Ya, di Polandia. Iya, itu juga sama. Itu banyak kejadian-kejadian. Ya, banyak sekali. Jadi sedikit tentang Warsawa. Ini hanya beberapa yang dicatat gitu. Belum lagi yang lain-lain. Dan yang di Warsawa itu yang mengerikan adalah mereka itu kan ketika itu di Polandia mereka dikumpulkan di satu tempat yang perkumuhan. Jadi mereka yang kaya-kaya punya apartemen kaya-kaya, mereka dipaksa keluar dari apartemen yang kaya itu, masukin ke tempat-tempat kumuh. Ghetto itu artinya kumuh. Di kampung-kampung kumuh itu mereka dibiarin beberapa bulan, ada yang sampai setahun 2 tahun gitu ya. Dan ketika mereka dikeluarin dari ghetto, mereka dikeluarinnya bukan dibalikin ke tempat mereka masing-masing, ke apartemen mereka masing-masing, enggak. Mereka dibawa ke Auschwitz. Auschwitz itu concentration camp ya. Kamp konsentrasi di mana intinya adalah mereka akan dibunuh, digas gitu. Dikasih digas ya. Digas ya. Dan itu ketika mereka pertama kali dideportasi dari ghetto ke Auschwitz ini, itu adalah tanggal 9 Av. Iya. Itu awal dari akhirnya. Jadi ada sesuatu ya, entah kenapa, tapi ada sesuatu di alam roh yang tanggal 9 Av itu menyebabkan sesuatu kekelaman gitu. Iya. Makanya sekarang itu tanggal 9 Av itu ditetapkan sebagai hari di mana orang-orang Yahudi itu berpuasa dan berdoa gitu. Dan masuk akal. Oke. Kita ada satu lagu lagi ya, Bu. Untuk sekarang nanti. kita break waktu aja. Saat ini 30 menit sudah lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mari berziarah dan berwisata rohani bersama Ritz Tour. Rasakan keagungan dan mujizat Tuhan di Tanah Suci Yerusalem, Mesir, Petra, Turki, Dubai, serta ziarah penampakan Bunda Maria di Lourdes, Fatima, Medjugorje, dan Guadalupe. Didampingi oleh pembimbing rohani yang sudah berpengalaman. Bergabunglah
bersama Rich Store yang berpengalaman lebih dari 18 tahun. Hubungi 021 6385 7123 atau kunjungi www.rich-store.com. Rich Store, spesialis in ziarah tour. Kembali hadir bersama sahabat RPK program Talkshow SKM dengan tim dari Kehelat Brit Barkah. Sekali lagi bagi sahabat RPK yang hendak mengajukan pertanyaan atau komentar dapat mengirimkan via SMS di 0813 98444. Kita baru saja membahas mengenai semua tragedi dan kekelaman yang menimpa orang Israel dan Yahudi di seluruh dunia. Berarti sebenarnya Tuhan itu sangat memperhatikan detail. Sampai masalah tanggal pun semua terjadi dengan tepat pada tanggal yang mengandung makna yang dalam. Bukan begitu? Yang menarik adalah bahwa pada tanggal 9 Av ini kedua bait suci hancur. Iya, betul. Yang pertama dibangun oleh Salomo. Hancur pada tanggal ini juga ya. Ribuan tahun berikutnya bait suci yang kedua pun hancur pada tanggal yang sama. Benar-benar tidak ada yang kebetulan. Iya, betul. Pak Yokadan mau bercerita. Iya, terima kasih Ibu Ria. Iya, besok seluruh bangsa Israel ya mengadakan satu acara Tisha B'Av, satu acara untuk mengingat penghancuran bait suci, baik bait suci pertama yang dihancurkan oleh Nebukadnezar zaman kerajaan Babel, dan yang kedua pada tahun 70 oleh pasukan Romawi dipimpin oleh Jenderal Titus menghancurkan bait suci yang kedua. Sesungguhnya peristiwa ini ya, penghancuran bait suci ini ya, lalu diikuti dengan pembuangan bangsa Israel baik di Babelonia maupun ke seluruh dunia setelah zaman Romawi, itu sesungguhnya sudah difirmankan oleh Tuhan. Jadi 3.300 tahun yang lalu Tuhan sudah berfirman tentang pembuangan bangsa Israel berkaitan dengan ketidaktaatan dalam memelihara firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah berfirman ya, kalau Bapak Ibu Saudara sahabat RPK membaca dalam Imamat 26 ayat 31 sampai 32 dan 42, kemudian perkataan firman ini ya itu diulangi lagi di kitab Ulangan 28 ayat 38 sampai dengan 64 dan seterusnya. Ini perkataan firman yang sama, yaitu bicara tentang kutuk yang terjadi akibat umat Tuhan tidak taat. Tidak taat pada Torah ya. Iya, tidak taat pada Torah. Nah, di dalam oral Torah dijelaskan ya bahwa Imamat 26 itu bicara tentang pembuangan bangsa Israel yang pertama pada masa kerajaan Babilonia. Nah, lalu berarti setelah hancurnya bait suci yang pertama ya. Kemudian Ulangan 28 itu bicara tentang pembuangan bangsa Israel yang kedua yang terjadi pada masa kerajaan Romawi. Ya, tahun 70 sesudah. Ya, sudah tahun 70. Jadi setelah terjadi penghancuran bait suci tahun 70 oleh pasukan Romawi dan pembantaian ya, sehingga juga berakhirnya revolusi bangsa Yahudi untuk melawan Romawi yang dipimpin oleh Bar Kokhba pada tahun 135 Masehi ya. Maka sejak itu bangsa Israel ya, bangsa Yahudi mulai terserak ke seluruh dunia meninggalkan tanah perjanjian. Dan itu tertulis ya, saya mau bacakan ayatnya Ulangan 28 ayat 63 sampai 64. Beginilah firman Tuhan, dan kamu akan dicabut dari negeri yang kesana kamu masuki untuk memilikinya, dan Adonai akan menyerahkan kamu di antara segala bangsa dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sahabat RPK perlu tahu bahwa pembuangan yang terjadi atas umat perjanjian itu ternyata disertai juga dengan janji Tuhan yang akan membawa mereka kembali pada waktunya ya, di Yeremia 31 dan seterusnya. Nah, dalam Imamat ya 26 saya mau kutip juga karena ini cukup berkaitan ya. Imamat 26 ayat 44, dan bahkan ketika mereka berada di negeri musuh-musuhnya, aku pun kata Tuhan ya tidak akan menolak dan membenci mereka, sehingga melenyapkan mereka dengan membatalkan perjanjianku dengan mereka, karena akulah Adonai Elohim mereka. Artinya tidak akan dibatalkan. Ya, perjanjian Tuhan itu kekal. Perjanjian walaupun kepada mereka terserak-serak ya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan
Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang kekal. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahukah Saudara bahwa apa yang terjadi dengan tanah perjanjian setelah sebagian besar bangsa Yahudi meninggalkan tanah perjanjian itu? Apa tuh? Iya. Kita akan baca karena ini menarik sekali ya. Ini satu nubuatan yang jarang dibuka ya. Jadi setelah tahun 70 Masehi, setelah penghancuran Bait Suci, ada sesuatu yang terjadi yang begitu dahsyat ya. Ini ada di Ulangan 28 ya, ayat 23 24 saya bacakan. Dan langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah akan menjadi besi. Adonai akan membuat hujan negerimu menjadi abu dan debu. Mereka akan turun dari langit ke atasmu sampai engkau hancur. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi ya. Tanah perjanjian yang dulu disebut berlimpah susu dan madu, seperti yang tertulis dalam Bilangan 14 ayat 8, setelah penghancuran Bait Suci tahun 70 Masehi, secara tiba-tiba hujan yang biasanya mengguyur negeri itu, tanah itu, menurut musimnya ya, secara rutin ya, tiba-tiba hilang. Negeri itu ya, tanah itu berubah menjadi tanah yang beriklim gurun. Dan ini terjadi selama 1800 tahun. Sejak tahun 70 ya? Sejak tahun 70 Masehi sampai dengan awal 1900-an ketika terjadi pemulangan bangsa Yahudi. Kemudian di tanah itu selain hujan juga berhenti ya, hanya sedikit sekali ya, tanah yang berlimpah susu dan madu itu berubah menjadi gurun ya. Itu terjadi wabah penyakit. Wabah ya, gempa bumi yang mematikan. Itu semua tertulis dalam Ulangan 28 dan 21 sampai 22. Wabah lalat juga, Mas? Iya. Kemudian pepohonan, ladang, pertanian hancur oleh wabah belalang ya. Sesuai dengan Ulangan 28 ayat 38 sampai 43, begini firman Tuhan, kawanan belalang akan memiliki semua pohonmu dan hasil bumimu. Akibatnya puluhan ribu orang Yahudi mati karena kurang gizi, kelaparan, dan wabah penyakit. Dan satu hal lagi yang terjadi, bahwa negeri itu, tanah perjanjian itu menjadi sunyi sesuai ditinggalkan dengan orang, ya betul. Dan memang sunyi karena sejak tahun 70 kan mereka lari ya, pada berserak kemana-mana, nggak punya tempat pulang, mereka berserak ya kemana-mana. Di Ulangan 28 ayat 62 ditulis begini, dan kamu yang tertinggal sedikit jumlahnya, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit dan banyaknya. Iya betul juga ya. Iya, jadi pada saat itu ya, yang tinggal di tanah itu hanya sedikit kelompok orang Yahudi, juga suku Beduin yang tinggal secara nomaden di tanah itu. Ada SMS masuk dari Victor di Bekasi. Penanggalan tahun Israel atau Yahudi dimulai kapan? Dari Ray di Cipinang, dia sangat berterima kasih tentang penjelasan Torah pada hari ini. Dan dia bilang, kemana orang Israel Indonesia yang berkiblat sebab para penginjil di kemana orang Kristen Indonesia berkiblat sebab para penginjil apa itu? IMD tidak mau akui adanya Indonesia kelima. Indonesia Elohim Yeshua Hamashiach dalam Alkitab. Pertanyaannya kurang begitu jelas ya. Tapi yang pertama aja kali. Iya, ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir ya, itu Tuhan menetapkan satu penanggalan ya. Penanggalan, Bapak Ibu Saudara bisa baca di kitab Keluaran ya. Di situ ada penanggalan yang ditetapkan oleh Tuhan, juga termasuk hari-hari raya yang ditetapkan, Moedim ya. Di situ ada di Keluaran, di kitab Keluaran ya. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Kita lanjut, kayaknya seru tadi. Pokoknya tahun 70 akhirnya mereka berserak dan semua tanah itu, seluruh tanah itu ditinggalkan. Seperti rumah ditinggalkan tuannya, dia jadi itu ya, jadi gersang, nggak terawat. Gersang, betul. Lanjut. Gersang, sepi gitu ya. Dan yang tinggal itu hanya sedikit sekali orang-orang Yahudi ya, juga suku Beduin. Suku Beduin itu orang-orang yang tinggalnya secara nomaden gitu ya. Waktu saya di Israel itu, saya melihat mereka hidup dalam kemah-kemah gitu ya, di gurun, dan mereka tinggal berpindah-pindah ya.
Juga ada orang-orang dari Arab yang hanya sekali melintas di tanah itu. Tapi apakah beneran nggak ada bangsa lain yang mencoba untuk membangun itu tanah perjanjian itu? Jadi bukan orang Yahudi tapi orang lain. Kalau nggak salah kan ada dari Turki ya mereka Ya, itu masuk ke situ. itu nanti ada Oke. ya. Tapi saya mau sampaikan ada beberapa catatan ya sejarah ya. Di tahun 1229 Sultan Al-Kamil menyerahkan kota Yerusalem kepada Kaisar Romawi. Dan Sultan Al-Kamil ya Arab ya? ya Oke. ketika dia menyerahkan dia bilang begini, bahwa aku tidak menyerahkan apa-apa selain bangunan-bangunan yang sudah hancur Reruntuhannya. runtuhan. Wah. Iya. Itu pembunuhan nubuatan lah ya, Iya. kalau nggak salah ya. Jadi memang sesuai dengan Ulangan 28 tadi ya yang kita baca. Kemudian ada catatan sejarah lagi ya, Rabbi Moshe ben Nachman tahun 1267 dia mengunjungi tanah perjanjian Holy Land yang sudah menjadi sunyi. Ya. Lalu dia mengatakan, apa yang bisa saya katakan tentang tanah ini? Ada banyak tanah yang ditinggalkan. Kemudian semakin banyak di satu daerah ada tempat yang kudus atau dikuduskan, maka daerah itu akan semakin menderita. Jadi kota Yerusalem di mana banyak tempat-tempat kudus itu justru lebih sunyi dibandingkan dengan tanah di daerah Galilea. Oh gitu ya. Iya, itu ada beberapa catatan juga di tahun di akhir 1860 Mark Twain dia juga berkunjung ya? dia Penulis seorang terkenal penulis yang terkenal ya. Dia mengunjungi tanah perjanjian itu. Lalu dia mengatakan begini, ini catatan sejarah ya. Tanah ini kaya. Tapi semuanya diberikan kepada gulma. Gulma. Iya, kesunyian di sini sungguh tidak dapat dibayangkan. Kami tidak melihat seorang pun sepanjang rute perjalanan kami. Kami menuju ke Yerusalem, Tapi semakin jauh kami pergi, semakin panas sinar mataharinya, dan semakin banyak batu-batu karang, batu-batu yang besar, dan yang ada hanya pohon-pohon yang keras ya, seperti pohon zaitun, kaktus ya, juga semak belukar. Yerusalem tanpa kehidupan. Bahkan aku sendiri, kata Mark Twain, tidak punya keinginan untuk tinggal di sana. Itu ditulis di mana? Ya, itu ada catatannya ya. Oke. Jadi nggak dipublikasikan di buku Iya, gitu tidak. tertentu. Iya. Mungkin ada tapi Ada harus di- ada catatan. Tapi ini aja ya, berarti tanah perjanjian yang tadinya berlimpah susu madu pada masa itu berarti mereka itu seperti kota mati ya, Betul, kayak menjadi benar-benar sepi sekali. kota hantu benar ya. Iya. Kota yang sangat sepi, banyak wabah ya. Anehnya kekeringan ya. di Yesaya kan dikatakan ya, saking si Yerusalem itu sepi dan sunyi dan gurun dan mati sama sekali, musuh-musuhmu pun akan tercengang-cengang. Iya, iya. Kan dikatakan seperti Iya, itu ya. Dan inilah yang si Sultan ini ya Iya. ini tercengang, dia pikir gila nih Yerusalem sepi banget, gue Mau kasih diambil orang alih, aja tapi deh. ternyata nggak dapat Betul. apa-apa Nggak gitu. dapet apa-apa, jadi Kasih orang aja kasih deh. orang aja deh, buat apa gitu. Buang-buang duit. Ya. Ya, terus. Iya. Kita masih ada sedikit waktu. Masih ada waktu ya. Iya, masih ada Iya. waktu ya. Jadi perlu dicatat ya, saudara, bahwa pada saat bangsa Yahudi tinggal di tanah perjanjian sebelum terjadi pembuangan, sesungguhnya banyak juga bangsa-bangsa non-Yahudi ya yang juga mulai tinggal di sana. Dan gitu ya. jumlah bangsa non-Yahudi yang tinggal pada masa itu ya, pada masa sebelum pembuangan cukup banyak ya. Akan tetapi ketika terjadi peristiwa pembuangan ya setelah penghancuran bait suci ya tahun 70 itu komunitas bangsa-bangsa Gentile itu juga ikut menghilang. Mereka sungguh tidak dapat tinggal di sana. Gitu ya. Gitu. Iya. Saking gersangnya. Jadi nggak tahan gitu kekeringan, ya, istilahnya nggak tahan macam-macam, aja iya, gitu ya. Betul. Nah, Imamat 26 ayat 32 mengatakan, Aku akan menghancurkan negeri itu dan musuh-musuhmu yang tinggal di sana membuatnya menjadi tidak produktif atau sepi. Bahkan musuh-musuhmu tidak dapat bertahan untuk tinggal di Wah, sana. itu dia. Benar-benar. Nah, ini ada peristiwa yang menarik Dahsyat banget ya. ya. Ada peristiwa yang menarik. Pada pertengahan abad 16, bangsa Turki mencoba membangun tanah perjanjian itu. Ya, mereka Bangsa coba Turki. bangun. Ya. Berarti ada ya. Oke. Iya. Oke. Dan kelihatannya berhasil. seolah mereka dapat bertahan hidup di sana. Ya. Jadi dicoba ya. pada waktu itu ada 300.000 orang Turki mulai hidup di sana. Di bawah Dan- Ottoman ya kalau nggak salah. Iya, Oke. dan akan semakin banyak yang akan datang. Ini satu tantangan ya bagi firman Tuhan ya. Tadi dikatakan firman Tuhan katakan bahwa tanah itu menjadi sepi Iya, ya, nggak bisa sehingga sulit ditinggali. untuk ditinggali Iya, betul, gitu ya.
Tapi ternyata bangsa Turki pada pertengahan abad 16 mereka mencoba membangun di tanah itu. Tapi apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah lagu tradisional yang selalu dinyanyikan setiap hari Sabat, Ya. yaitu Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachi Hasharet, Malachi Elyon, Melech, Malachi Hamlachim, Hakadosh Baruch Hu. Boachem leshalom, Malachi Hashalom, Malachi Elyon, Melech Malachi Hamlachim, Hakadosh Baruch Hu. Peace be unto you, O ministering angels, messengers of the Most High, the Supreme King of Kings. Enak banget didengarnya lagunya. Hampir tertidur loh. Kalau tidur. Emang lagu ini selalu dinyanyikan setiap Sabat ya, Abigail? Iya, betul. Jadi Artinya apa sih? Pada hari Sabat itu kan ketika anak-anak Tuhan menguruskan hari Sabat, itu kan Tuhan diberikan ruang untuk turun dan mengisi alam semesta, dan seluruh isi alam semesta itu diperintahkan untuk berhenti bekerja dan berdiam diri. Baik manusia maupun hewan, bahkan malaikat pun berhenti. Nah, di alam roh pun tuh semua malaikat tuh berkumpul, dan itulah saatnya di mana manusia yang merayakan hari Sabat itu mengundang para malaikat dan memberkati mereka. Dan mereka ini adalah malaikat-malaikat pelindung yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Nah, kita tuh dijagain setiap hari gitu tuh, masa kita ya kita nggak mungkin kita cuekin aja ya. Jadi pada malam itu mengundang malaikat, mumpung mereka tuh pun lagi diem, tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa selain memuji Tuhan, itu kita mengundang dia, ayo kita doakan, kita berkati, kemudian kita persilahkan Ya, dan doakannya juga nggak aneh-aneh. Kita cuma bilang Shalom Aleichem, ya, damai bagimu, gitu aja. Oke, lanjut. Tadi apa yang terjadi jadinya? Ya, jadi saya sedikit review ya. Jadi pada pertengahan abad 16, bangsa Turki mencoba membangun tanah perjanjian. Dan kelihatannya seolah mereka dapat bertahan di sana. Pada waktu itu ada 300.000 orang Turki tinggal di sana, ya, berusaha membangun kota-kota yang sudah runtuh, dan semakin banyak yang akan datang. Dan ini menjadi satu tantangan, ya. Bahwa apakah firman Tuhan yang di Ulangan 28 tadi ya, bahwa tanah ini menjadi sulit untuk ditinggali, menjadi sunyi sepi ya. Jadi gagal gitu ya. Gagal atau tidak gitu ya. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi ya. Nah, ternyata ketika bangsa Turki mencoba membangun tanah itu ya, tanah perjanjian itu, wabah belalang terjadi dan itu menghancurkan ya. Artinya mereka pun nggak tahan sebenarnya ya. Lalu hama ya, wabah hama triliunan jumlahnya. Lalu gempa bumi yang mematikan, wabah penyakit, peperangan, dan itu membunuh ribuan dari orang-orang di Turki pada waktu itu. Nah, orang-orang Turki yang masih bertahan akhirnya pulang kembali ke negerinya. Tidak ada yang dapat bertahan di tanah itu, gitu ya. Jadi firman Tuhan itu tergenapi ya. Firman Tuhan tidak dapat dibantah gitu ya. Nah, seandainya ya orang-orang Turki itu bisa bertahan, maka pada tahun 1947 ya, ketika Israel hampir berdiri, ketika United Nation ya membagi ya bagian dari tanah itu kepada orang Yahudi, tentu orang-orang Turki yang tinggal di sana jumlahnya akan jutaan. Iya, betul. Karena sejak abad 16 saja itu udah ada 300.000 gitu ya. Nah, firman Tuhan tetap teruji ya, bahwa selama tidak ada mayoritas pemilik tanah itu ya, bangsa Yahudi tinggal di tanah itu, maka tanah itu akan tetap
sunyi. Betul. Dan memang secara sejarah dikatakan sebelum Israel masuk, tanah itu sebenarnya gurun dan swamp ya, apa sih swamp? Iya. Rawa. Iya, rawa. Jadi sama sekali nggak di ini. Jadi ketika mereka masuk pun diberikan tanahnya oleh United Nations, orang juga nggak ada yang peduli. Iya, Ya ambil betul aja. sekali. Iya, Siapa anehnya, juga yang mau. Tapi anehnya sekarang sekarang itu giliran udah produksi luar biasa sampai iya. ekspor kemana-mana Iya, dengan betul. buah-buahan yang Maju ya. Ya, maju. Iya. Saya Itu lanjutkan gimana ya. ya? Ya, oke, silakan. Jadi pada Kita awal bertiga suka kok ini ya. pada awal tahun 1900-an Bukan, ya. saking penasaran Iya. nanya lagi. Pada awal tahun 1900-an, setelah 1800 tahun, orang-orang Yahudi meninggalkan tanah perjanjian, ya, orang Yahudi mulai kembali ke tanah itu, dan makin banyak dan jutaan akhirnya kembali, gitu ya, pada tahun 1900-an, ya. Ya, betul. Dan dengan tanpa penjelasan yang rasional, ya, secara tiba-tiba, masa 1800 tahun yang mengerikan itu berakhir. Secara tiba-tiba hujan kembali tercurah. Itu seperti membalikan biasa, ya. telapak tangan aja, Iya, langsung betul. tiba-tiba jebret ya. Iya. Aneh. Kemudian Breakthrough. gempa bumi yang menghancurkan itu berhenti membunuh manusia di tempat itu. Dan Lalu- lalat pun nggak ada. Ya, lalat, Maksudnya wabah lalat. wabah belalang juga itu secara acak menghilang. Ya, jadi secara tiba-tiba setelah bangsa Yahudi kembali ya ke tanah itu tanah itu kembali menghijau, menjadi mekar kembali. Jadi sang pemilik tanah telah kembali setelah 1800 tahun. Wah, Dan yang tanah punyanya itu, datang. perjanjian itu bersemi kembali. Iya, Nah, ini tercatat dalam Amos 9 ayat 13 sampai dengan 15. ya. Oke, ada nubuatannya ya. Ya, lihatlah hari itulah yang akan tiba, firman Adonai, bahwa yang membajak akan didekati yang menuai, yang memeras buah-buah anggur oleh yang menabur benih, dan gunung-gunung akan meneteskan anggur manis, dan semua bukit akan mencair, dan aku akan mengembalikan umatku Israel dari penawanan, dan mereka akan membangun kembali kota-kota yang hancur, dan mereka tidak akan pernah dicabut lagi dari negeri mereka yang telah aku berikan kepada mereka. Adonai Elohimmu berfirman. Jadi saudara-saudara, peristiwa yang luar biasa ya terjadi pemulihan yang secara tiba-tiba yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Itu terjadi ketika bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Dan saya mau sampaikan bahwa pada masa mesianik nanti ketika Mesias datang memerintah, perubahan yang sama juga akan terjadi seluruh bumi gitu ya. Itu dahsyat banget ya. Iya. 1800 tahun itu bukan masa yang singkat ya. Iya, betul. Iya. Bisa saja bangsa Yahudi itu berasimilasi dengan bangsa di Ya, mana harus mereka menghilang. tinggal. Dan belum tentu bisa dibalikin lagi, Iya. ya kan? Saya kasih contoh ya. Kalau ada orang satu bangsa ya dari Irlandia katakanlah lah, lalu dia melanglang buana selama 1800 tahun, lalu apakah anak cicit buyut mereka itu masih punya keinginan untuk kembali? Iya, betul. Kan nggak kenal ya, karena nggak kenal daerah itu, Betul. nggak kenal keluarga orang-orang. Tentu akan berasimilasi lalu menjadi hilang ya. Ya. Akan tetapi ya hanya tangan Tuhan ya. Saya percaya bahwa hanya tangan Tuhan dan sesuai dengan firman-Nya, Iya. dialah yang membawa umatnya kembali. Iya. Ya. Aneh ya. Sangat menarik. Yang ternyata merupakan pemenuhan nubuat semua. Iya, betul. Ya. Iya. Dari sini sebenarnya kita bisa tarik pelajaran tentang apa nih, Ibu Eli? Jadi saya merasa terkagum-kagum. Saya karena merasa terkagum-kagum karena gini. Episode yang lalu kita bicara tentang garam dunia. Nggak tahu sahabat PRPK masih ingat nggak? Tapi yang berempat di sini pasti ingat ya kan. Kita bicara tentang garam dunia. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa kamulah garam dunia. Ata melach haaretz. Artinya kamu adalah garam bumi sebenarnya, bukan garam dunia. Intinya adalah garam itu bisa punya dua efek, ya kan? Efek pertama adalah dia bisa memberikan mineral yang cukup kepada tanah, dan kalau porsinya pas. Tapi kalau porsinya kelebihan, dia justru mematikan tanah. Sebenarnya kalau kita bilang bahwa manusia itu kita adalah garam dunia atau garam bumi, kita ini punya kuasa untuk menghancurkan tanah atau menyuburkan tanah. Kuasa kita terletak pada kualitas spiritualitas kita, kualitas kehidupan rohani kita gitu. Semakin busuk kehidupan rohani kita sebenarnya membunuh tanah. Di otak dunia pasti itu nggak masuk akal apa hubungannya kita dengan tanah. Tapi segala-galanya berhubungan. Kita ini diciptakan dari apa coba? Dari tanah. Dari tanah. Adam diciptakan dari tanah. Terus yang kedua, setiap kali setiap kali manusia berdosa, yang dikutuk siapa?
Tanah. Ketika Adam berdosa, Tuhan nggak ngutuk Adam, dia bilang terkutuklah tanah. Artinya kalau kita berdosa, kalau kita melanggar Torah, melanggar sesuatu yang berasal dari Tuhan, itu tanah yang terkutuk. Dan ketika Kain berdosa, tanah udah terkutuk kan? Karena tanah udah terkutuk, Tuhan nggak mengutuk tanah lagi. Dia justru bilang gini, terkutuklah engkau. Tapi waktu dia bilang terkutuklah engkau, itu nggak selesai di situ. Dia bilang terkutuklah engkau akan terbuang dari tanah tempat kamu. Jadi akhirnya menyambung lagi dengan tanah. Nah, di episode yang lalu saya ada episode yang kedua saya upload di YouTube. Jadi bagi sahabat Pak RPK yang nggak ikut dengerin bulan lalu masih bisa lihat di YouTube. Bisa share ya. Bisa share. Besok ujian. Kita bisa ngelihat seperti ini. Sebuah bangsa seperti Israel dan seperti Indonesia juga. Kelimpahan akan datang atau tanah itu akan menghasilkan sesuatu kelimpahan, sesuatu yang subur itu benar-benar bergantung dari kualitas manusianya, kualitas rohani manusianya. Secara alam roh itu seperti itu. Percaya nggak percaya itu seperti itu. Dan saya ngelihat ketika Israel kembali ke mana itu namanya ke Yahudi, orang Yahudi kembali ke Israel. Ternyata tiba-tiba waktu mereka melakukan Torah kembali, ada sesuatu yang mereka kerjakan di alam roh, mengikuti firman Tuhan lagi, mereka seperti di alam roh itu membersihkan alam roh, ya nggak sih? Dia membersihkan segala sesuatu yang menjadi kotor di sana. Jadi kayak kutuk yang ada dibersihin lagi. Waktu kita ngikutin Torah, itu nggak cuma ngikutin hukum gitu loh. Itu sebenarnya tindakan profetik yang seolah-olah seperti istilahnya peperangan rohani gitu kan. Kayak peperangan. Jadi waktu kita ngejain Syabat, membersihkan udara alam roh itu hawa atmosfernya kita bersihkan dengan kita mengikuti mitzvot, kita mengikuti perintah. Itu seperti sama aja dengan kita mengibarkan bendera yang kita lihat di GBI di mana gitu kan, mengibarkan bendera. Jadi itu sama aja dengan membersihkan atmosfer seperti itu. Karena kita karena kita mengerjakan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan perintahkan. Ada komentar atau pertanyaan nggak ada ya? Oke. Mungkin kayaknya kalau ada yang ketinggalan, ada bisa satu di hal YouTube atau bisa boleh baca, boleh nonton di YouTube. Atau artikelnya kan ya? Bisa di elisheva.dpw.com, bisa dilihat di situ. Di situ ada saya juga taruh YouTube-nya. Tanya. Bisa seperti itu. Terus ada satu hal yang saya ngelihat, kita dunia ini lebih berpikir bahwa Israel itu kembali karena tangan-tangan yang jahat, benar nggak? Karena dia bilang ada konspirasi global di dunia, sehingga Israel ini yang Zionisme dan seterusnya. Dan mereka kembali ke sini karena tangan-tangan yang jahat. Tapi ternyata kalau tangan yang jahat, seharusnya nubuatan ini nggak dipenuhi. Nubuatan bahwa tanah itu dipulihkan itu nggak akan terpenuhi. Tapi ternyata kalau dia terpenuhi, Tuhan sendiri yang pulihkan. Harusnya kita bertanya-tanya, jangan-jangan memang ini waktunya, benar nggak? Iya betul. Jangan-jangan memang Tuhan yang ikut campur. Tangan siapapun yang dipakai, tapi Tuhan yang pakai gitu. Iya. Jadi artinya mau siapa kayak, mau orang jahat kayak, mau apa kayak namanya Zionis kayak, mau Hebronis kayak, atau Pondok Gedeis gitu loh. Entah apa maksudnya entah apa namanya, entah apa siapa di belakangnya. Tapi kalau Tuhan yang pegang, Tuhan yang gunakan ini untuk udah orang. Divine intervention. Iya, ini udah intervensi ilahi. Jadi Tuhan sendiri yang menetapkan ini udah waktunya 1800 tahun berhenti. Kekeringan, gurun dan keganasan. Keganasan kok apa sih? Kekeringan dan kegersangan. Bukan keganasan. Kegersangan itu berhenti. Nih, tinggal 2 menit lagi. Ya, dan itu seperti itulah. Seharusnya seperti itulah yang kita terima. Kita terima bahwa kita bisa aja memberontak, ini nggak mungkin lah, ini Israel palsu lah atau apa, tapi buktinya pada kenyataannya Tuhan berkati. Begitu. Tuhan sendiri yang bilang. Gitu kan? Iya, betul. Sahabat RPK yang penasaran, websitenya nih. Websitenya bisa ke www.elisheva.dpw.com. Ulangi lagi. www.elisheva.dpw.com. Elishevanya pakai V, Victor. Nah, Elisheva. Baik, SMS yang belum kita bacakan kita tampung untuk minggu depan ya, teman-teman. Bulan depan. Bulan depan. Ya, minggu kedua kita kembali.
Baiklah, sahabat RPK, kita tunggu pendaftarannya ya. Yang Pendaftaran Holy Tour. Iya. Seru Belajar loh. bareng. Kita Seru. belajar Jadi macam-macam. pendaftaran untuk Holy Land Tour itu tanggal 5 September 2013 September. terakhir Paling ya. terakhir ya. Holy Tour. Bapak Ibu Saudara bisa membuka di www.bbindonesia.org. Iya. .org ya, bukan .com. Holy Land yang berbeda. Betul. Sama Nanti sekali. kita ke kibbutz, 10 ke detik lagi. tempat-tempat yang lain. Iya. Pokoknya seru lah. Waktu Ya. kita sudah habis. Ya. Kita akan jumpa kembali di program Talkshow SKM bulan depan pada hari Minggu kedua bulan Agustus. Ya. Sampai jumpa kembali. Saya Ria Rizka Oktaviana Tambobolon. Lehi Traot. Selamat. נשובה חדש ימים